Sudah siap kita mau bicara apa saat ini? Theory of recent Boleh. action related Oke. to Iya, changes. boleh. Selamat Bahasa, malam bahasa Indonesia, ya. Selamat malam semua ya. Semua bisa mengerti bahasa Indonesia tuh? Ya. Iya. Om Willy mesti kasih aja kita bahasa Manado sedikit. Kita cuma bisa kita cuma bisa ngana haga pak kita haga pak ngana, kita haga pak. Iya baku haga. Itu enggak? Oke. At least Jadi masih bakuhaga. baku haga. Jadi kita cuma mau kasih sharing satu teori ini karena kebetulan teori ini menurut saya dia cukup punya relevansi yang mungkin menarik karena ada 3 mahasiswa saya yang ambil PhD. Kebetulan dia topiknya memakai teori ini. Jadi saya pikir saya sharing teori ini karena mungkin bisa berguna untuk kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkah laku. Ya. Jadi begini, teori ini namanya Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior, bahasa Indonesia tidak ada ini. Jadi TPB. Kalau awalnya namanya sebenarnya sebelum TPB namanya TRA, Theory of Recent Action. Jadi supervisornya itu orang Inggris awalnya teori ini. Namanya agent. Dia membimbing mahasiswanya, setelah selesai diganti namanya jadi TPB, Theory Planned Behavior. Setelah itu ternyata dia meninggal, supervisor dia meninggal, dikembalikan lagi menjadi RA, Recent Action. Jadi kalau di Google, silakan bisa di Google, dia punya sejarah itu dari TPB, TRA, lalu RA. Tapi semuanya itu sama sebenarnya. Jadi apa sebenarnya teori itu? Teori ini berbicara mengenai tingkah laku, jadi behavior. Jadi kalau kita bisa bayangkan saat ini itu tingkah laku, katakanlah di sebelah sini saya ada tingkah laku. Mungkin saya sharing, nggak usah sharing pakai, saya tadinya mau pakai whiteboard, tapi tidak usah, bisa dengar, bisa lihat ya. Jadi bayangkan saja di sebelah kanan itu behavior, ya. Nah di sebelah kiri itu adalah belief. Itu menurut teori bilang begini, apa yang kita percaya akan mempengaruhi tingkah laku. Itu menurut teori ini. Nah, sebelum sampai kepada tingkah laku, sebenarnya ada satu titik yang namanya intention to do the behavior. Itu kalau bahasa Manadonya apa itu, Om Billy? Intention to do the behavior. Kemauan. Ini berkaitan dengan id ego dan super ego ya? Freud, Sigmund Freud. Belum, beda sedikit. Beda. Beda. Jadi ini Kita begini. belajar. Ya, itu. Jadi ini di sini behavior, tingkah laku. Kemudian untuk melakukan tingkah laku ini sangat dipengaruhi dengan intention untuk melakukan tingkah laku itu. Jadi tekad untuk melakukan tingkah laku. Nah, untuk tekad ini dipengaruhi katanya ada 3 hal. Yang pertama namanya behavioral belief. Jadi belief bahwa sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik terhadap perilaku itu. Itu pertama. Namanya behavioral belief, BB. Jadi segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang negatif yang mungkin mempengaruhi behavior. Itu pertama. Yang kedua, itu namanya normative belief. Artinya orang-orang yang signifikan ke kita, yang dekat dengan kita, pacar kita, suami kita, istri kita, menurut mereka itu kalau behavior itu kita buat baik atau tidak. Itu namanya normative belief. Yang ketiga, namanya perceived control belief. Jadi sesuatu yang mungkin membuat kita jadi sulit untuk melakukan behavior itu, tingkah laku itu, atau sesuatu yang membuat kita lebih gampang untuk melakukan perilaku itu. Jadi ada 3 tadi ya, behavior, normative, dan perceived control belief. I'm not sure I understand. Oh sorry, saya punya ini dia bicara lagi. Dia mengerti kita bicara nih, siapa Siri. Jadi dari 3 itu dia bilang akhirnya akan mempengaruhi intention to do the behavior. Ya, jadi kita kasih contoh yang gampang. Behavior itu apa behavior? Yang gampang. Katakanlah behavior ini harus spesifik, harus khusus. Jadi contohnya mengangkat sampah dan buang pada tempatnya. Itu behavior ya. Mengangkat sampah, buang pada tempatnya. Oke, itu katakanlah behavior. Karena kita melihat ada problem. Jadi yang kita harus pikirkan dalam teori ini, dia bilang bahwa teori ini bisa menyelesaikan sesuatu masalah kalau behavior itu kita rubah menjadi positif. Jadi sekarang kita coba sama-sama fokus saja karena waktunya singkat. Fokus ke satu yang paling gampang, membuang sampah, mengangkat sampah, dan buang pada tempatnya. Oke, setuju ya semua ya? Itu behaviornya. Jadi dalam teori ini bilang bahwa untuk melakukan itu ada satu poin di tengah namanya intention untuk melakukan itu.
Bisa Kemauan. dibayangkan ya, kemauan untuk melakukan itu. Nah, kemauan itu dipengaruhi oleh 3 yang tadi saya bilang. Yang pertama apa tadi? Behavior belief. Yang kedua, B. normative belief. Ya, Ya. yang ketiga, perceived control belief. Nah, coba kita ubah, kita coba pecah dia baik-baik satu persatu. Kalau teori ini bilang gini, kalau kita punya behavior belief-nya bagus, positif, kita pikir dia bagus, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita pikir bahwa kalau angkat sampah itu bagus, kemudian tidak ada halangan untuk mengangkat sampah itu bagus, kemungkinan kita untuk mengangkat sampah dan buang pada tempatnya akan lebih Bagus. tinggi, bagus, bagi baik. Itu pertama teorinya. Nah, untuk kita penggal dia satu persatu. Lihat yang pertama dulu, behavior belief. Behavior belief ini terdiri dari 2 hal, yang positif dan negatif. Jadi kita bisa bertanya begini kepada responden, pada orang yang mungkin melakukan buang sampah pada tempatnya dan tidak buang sampah pada tempatnya, atau orang yang memungut sampah dan orang yang tidak pungut sampah. Kan ada 2 dalam pikiran kita, kalau orang memungut sampah, dia punya alasan ada kenapa dia ambil sampah. Kalau orang yang tidak ambil sampah, pasti dia punya alasan juga kenapa dia tidak mau ambil sampah. Jadi ada 2. Jadi 2 hal itu yang pertama. Yang pertama, kita lihat positifnya. Lihat dulu positif. Yang pertama, behavior belief. Ada 2 pertanyaan. Apa saja yang bagus pada saat kita ambil sampah, angkat sampah? Coba kita sama-sama di sini. Ada yang bisa kasih sharing. Kalau kita angkat sampah, apa positifnya? Nomor 1. Ya kan bersih ya. Mantap. Kita Satu. clean bersih ya. Satu persatu. Dua kan? Ya, oke. Tante Shirley bersih. Kedua, Brian. Apa lagi? Yang bagusnya apa? Coba ya. Ya? Rajin. Apa? Orang lihat oh rajin. Oke. Apalagi yang bagusnya positifnya dengan ambil sampah? Ada banyak pasti. Kita merasa sempurna aja. Kalau lihat ada sampah kurang sempurna. Oke, itu positif ya. Ada lagi. Coba Leonard, ada positifnya. Wangi. Kalau wangi, sampahnya wangi. Maksudnya kalau sampahnya dibuang ya ruangannya jadi wangi gitu. Oh, itu Sampah bobo. ya langsungnya. Dampak langsung. Waktu kita bersih ya. bersih, bersih. Oke, good. Oke. Sekarang kita selesaikan satu itu yang positif ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa negatifnya waktu ambil sampah? Apa negatifnya? Capek. Kedua, Kotor Jadi tangan. kotor. tangan kotor, ya betul. Kotor. Nah, ketiga, Ya kan maksudnya Bukan kita urusan. Siapa kita mau ambil sampah. cuek aja gitu ya. ya, Oke. Nah, acuh. dari sini kita mulai terlihat kan bahwa masing-masing orang mempunyai belief yang berbeda-beda. Nah, teori ini bilang ada positif, ada negatif ya. Oke, selesai. Itu yang pertama, yang namanya behavior belief. Yang kedua itu namanya tadi apa? Normative belief. Nah, kasih contoh. Orang-orang yang dekat dengan kita itu siapa aja contohnya? Kita punya istri atau Anak, istri, Anak. suami, Nah, saudara. nanti kira-kira istrinya Om Jeffrey, kalau Om Jeffrey ambil sampah, buang tempatnya, istri Om Jeffrey setuju nggak? Ya, pasti setuju. Setuju ya? Oke. Berarti itu pertanyaannya begini, siapa saja yang setuju kalau kita buang sampah? Itu Orang pertanyaan sekitar pertama. kita. Yang dekat dengan kita ya. Iya, orang lingkup kita ya. Yang Otomatis. kedua, orang siapa aja yang tidak setuju dengan pada saat kita angkat sampah? Ada nggak? Mungkin pacar. Siapa ya? Bisa aja pacar. Kamu kotor nanti. Bukan. kotor. Iya. Itu kan. Jijik. Lagi jalan berdua sama Jijik pacar, gitu terus ya. dia bilang, ya itu, walaupun dekat, jijik. Ya. Jadi orang ada sampah. Nah, orang sampah. Oke. Bisa diambil. Coklat kali diambil. Sangkanya coklat padahal taunya lain gitu. Tai. Jadi Coklat fokus enggak. Oke, jadi yang pertama itu positif negatif, yang kedua yang setuju dan tidak setuju. Selalu ada 2 pertanyaan. Yang ketiga ini menarik. Namanya perceived control belief, PCB. Itu dia bilang begini, faktor apa saja yang memudahkan kita untuk mau melakukan behavior tadi? Kira-kira apa yang bisa membuat kita lebih mudah untuk angkat sampah, buang pada tempatnya? Yang pertama, siapa yang bisa? Ada apa? Ada kemauan. Oke. Intention. Nah, oke, no. Harus dalam bentuk barang. Harus dalam bentuk. Apa itu? Oh, itu kotoran harus dibuang. Iya. Nanti orang itu mau buang kalau ada itu gitu. Apa itu? Ya. Apa Dibayar. contohnya? Ada sampah. Ada tempat sampah. Tempat sampah. Iya. Itu Iya, pertama. kan? Sampah. Oh, ya. Kalau Ya. nggak ada Ada, tempat sampah mau dibuang enggak Mau mungkin di mana? di bembeng-bembeng. taruh di Itu- kantong. Yang Oke, ada di itu kan. kantong. Nggak Itu mungkin.
Pertama ada tempat sampah, yang kedua have the place to be. bukan. Seberapa jauh tempat sampah itu dari Ya, kita. kalau dari rumah mau ke 5 kilo kan mikirlah kita ya. Itu That's kedua. Yang ketiga apa Oke. lagi? Itu yang positif ya? Hmm. Atau itu yang negatifnya apa? Ada nggak? Tidak ada tempat sampah. Tidak. Iya, iya, iya. Apalagi yang negatif? Tempat sampahnya Jauh, ya. tempat sampahnya kotor, bau, ngapain? Jauh. Iya. Ya, Dan bau, smelly. Ya, Smelly. ya, Nah, ya. oke. Bobo. Atau full. Bobo. Itu bahasa Manado tuh, kalau bobo. Manado bobo. Nah, ini satu lagi yang menarik. Dan ini sudah dilakukan di beberapa primary school di Australia. Yaitu apa? Tempat sampahnya ngomong. Jadi waktu tempat sampahnya dibuka, dia masukin sampah anak-anak, tempat sampahnya bilang gini, thank you. Itu dia. Jadi apa itu? Positif. Jadi orang setiap kali jam sekolah berbunyi, itu Iya, anak-anak iya, semua iya. lari-lari cari sampah, mau Karena buang ada sampah. suara. Ada suara. Thank gitu. you. Ada reward. Apalagi Penghargaan. kalau dia buka begitu. Apresiasi. Itu. Ya. Apalagi kalau dia buka begini tuh ada ikan dabu-dabu dalam. Itu pasti. Itu dia. Mantap itu. Kabur terasi. Ah, Kasih itu ada rage. langsung Kasih rage begitu. langsung dabu-dabu apa itu tuh satu Bagi pasar. selain terasi apa Om? Selain terasi apa itu paling orang bakasang. Bakasang. Sama. Bakasang Sama itu. terasi. Oke, jadi kita kembali ke tadi. Teori ini bilang seperti itu. Jadi ada positif dan negatif. Lalu yang menarik dari nanti kemudian saya kasih contoh di Australia yang sudah dipakai teori ini. Jadi dia bilang begini. Untuk teori ini bisa berjalan, kita harus mampu melihat antara orang yang melakukan behavior itu dan orang yang tidak melakukan behavior itu. Artinya apa? Artinya kita harus mampu melihat, oke, tempat sampah kan ada di situ. Kita harus lihat bahwa dari sekian banyak orang yang lewat di situ, seberapa banyak orang yang ambil sampahnya, buang, dan kita juga harus cari orang yang tidak ambil sampah dan cuek. Apa yang kita buat? Kita dekati mereka, kita tanyakan pertanyaan 3 tadi. Tanya, kenapa, apa yang bagusnya, apa yang tidak bagus. Siapa saja yang setuju, siapa yang tidak setuju. Apa saja yang memudahkan kamu untuk mau buang sampah. Oh, tempat sampahnya kalau dekat saya buang. Tapi kalau jauh-jauh, ngapain Pak kita bawa? Oh, tempat sampah itu kalau dia ada insentifnya tadi, kita kasih sesuatu di situ. Sampah-sampahnya orang juga kita ambil supaya kita dapat insentif tadi. Dari kedua itu, kita namanya sebutkan kontrol dan non-kontrol. Kontrol artinya orang-orang yang melakukan apa yang kita mau tadi, ambil sampah. Dan tujuannya begitu toh. Kemudian yang tidak kontrol itu adalah mereka yang tidak melakukan itu. Oke. Dari situ kemudian tujuannya apa? Tujuannya satu. Tujuannya adalah kita membandingkan antara kedua ini. Lalu kita mencari satu komunikasi yang bisa menjembatani. Kenapa berbeda antara dua ini? Kan tadi kita semua tahu positif, tapi ada negatifnya juga. Nah, kita lihat perbedaan itu. Dari situ kemudian ditulis satu message yang akhirnya bisa menggugah kita punya pikiran dan hati untuk akhirnya mau ambil sampah dan buang. Betul. Nah, makanya begini, kalau Om Willy, kalau kita pergi di Indonesia, kalau mau cari tempat yang bobohosi itu di mana? Yang ada ditulis bobohosi, hosi. Bahasa Manado apa tuh? Hosi, bobo kencing. Kalau bahasa Manado apa tuh? Toilet lah. Bukan. Toilet umum. Mau cari Bukan. Cari tempat yang dilarang. Cari tempat yang ditulis dilarang kencing di sini. Ya, itu paling bawah itu. Karena dia paling karena Karena orang suka kencing situ makanya tulis dilarang kencing. jadi begini. Jadi teori ini muncul itu karena terlalu banyak orang yang bilang dilarang. mereka bikin. Orang kencing di situ semua. Nah, karena teori ini bisa menyelesaikan itu sebenarnya. Dan ini sudah dilakukan di Tasmania. Mereka buat di satu taman. Nah, di taman itu dibilang begini, jangan buang sampah sembarangan, ya. Nah, tapi dia nggak tulis seperti itu. Dia bilang do not litter. No, dia nggak tulis itu. Dia tulisnya apa coba kira-kira? Dari penelitian ini dia buat. Jadi dia tanya orang, yang orang lewat-lewat itu dia tanya. Gampangnya begini, yang penting itu kalau teori ini bisa berjalan, kalau kita bisa melihat behavior itu. Misalnya begini, kalau kita ditanya, tadi kamu kencing nggak di sana tadi? Kita kencing pun kita bisa bilang kita nggak kencing untuk kebaikan kan? Jadi itu tidak bisa terjadi karena kalau orang kalau masuk di taman itu kan dilarang kencing biasanya kan? Tapi orang sering kencing. Kalau kepepet mau kencing di mana kalau tempatnya jauh?
belakang pohon. belakang pohon. Tapi kalau ditanya dengan jujur pasti dia bilang tidak. Tuh, dia bilang tidak. Ya, pasti. Pasti Siapa tidak. mau mengaku Nah, lagi ya? Nah, Watering the garden, dia bilang watering the garden. dia perlu itu namanya apa? Ada satu zat yang dibutuhkan oleh tanaman atau ada di dalam kencing itu. Iya. Itu zat apa namanya itu? Supaya dia rasa lemon tuh rasa-rasa asin. Apa lemon cuy namanya kan? Jadi mesti tertawa sedikit. Ini kan masa-masa COVID. Jadi kita dengan cerita yang lucu-lucu. Jangan terlalu. Nah, oke, kembali ke yang tadi. Dia punya hasil ini saya udah hampir selesai nih. Waktunya tinggal berapa menit lagi kan. Jadi kesimpulannya begini. Dia tanya itu, kan tadi bilang bukan ditulis dilarang litter di sini, do not litter. Dia bikin penelitian, dia tanya orang-orang yang buang sampah dan tidak buang sampah dari sekian orang itu, dia tanya, kalau sudah mendapat jawaban yang sama dia stop. Itu namanya saturation point. Ya, tiap orang lewat dia tanya. Kalau jawabannya sama terus, oke, stop. Dia analisa datanya, kemudian datanya itu dia temukan perbedaan, lalu dia tulis apa coba? Dari hasil penelitian itu, dia tulis hasilnya apa? Bisa dibayangkan. Ternyata yang paling penting di situ adalah behavior belief. Dia punya beliefnya, bukan orang-orang yang dekat. Ya, orang-orang dekat juga sangat pengaruh. Jadi, kalau dia ambil sampah, dia itu rasa bahwa, wah, dia kalau ambil sampah, bapaknya ambil sampah, anaknya tuh senang karena ikut. Atau anaknya ambil, dia bisa bangga karena, lihat papa, saya udah ambil sampah nih. Ada semacam rasa bangga, rasa proud bahwa dia, begitu kan? Kalau misalnya kita jalan nih Om Willy tuh, tiba-tiba ada sampah, kita ambil sampah. Kadang-kadang tujuannya supaya Om Willy lihat, Deki ini hebat ya, dia ambil sampah itu. Nah, begitu kayak begitu. Proud. Rasa kayak senang diri. Nah, dari hasil analisa ini, dia temukan satu message yang penting yang ditulis dari itu. Apa ditulis? Bukannya dilarang buang sampah, bukan dilarang litter di sini. Yang ditulisnya apa? If not you, who? Bayangkan. If not you, who? Kalau bukan saudara, siapa lagi? Siapa? Itu dia. Ya. Ini menarik sekali nih. Kita dapat ingat di Indonesia ada banyak-banyak tembok, ada tulisan cuma anjing yang boleh buang sampah di sini. Oh, itu sadis itu. Nyinggung itu ya. Beda sekali. Benar. Nyinggung kan? Berarti kalau yang buang sampah itu disamakan dengan dong. Ya kan? Iya lah. Akhirnya kan terus mikir begini toh. Aduh, kesian kita ini orang bukan dia toh, gitu ya. Jadi tahu diri. Akhirnya gini loh. Nggak ada orang yang bilang tapi tersinggung sendiri gitu ya. Itu harsh way. Bahasa Inggrisnya harsh itu. Iya. Itu. Ya. Jadi tersinggung. Ya, aduh, kalau kita buang sampah berarti kita sama dengan si Rintintin dong, gitu ya. Dengan kita punya Itu nama loh, ya jadi, kan? jadi begini. Behavior. Ini cuma That's dia correct. punya, ya singkat aja karena sebenarnya lebih dalamnya ini karena ada sudah banyak sekali orang yang menulis paper tentang ini. Nah, saya hanya ambil satu yang praktis saja dan saya sudah terapkan ini di beberapa tempat di Kudus. Mereka tertarik dan saya kasih satu semacam workshop dengan mereka langsung. Contohnya gimana Pak? Jadi dari situ kemudian kita lihat semua hasilnya, lalu kita temukan komunikasi yang terbaik itu apa yang kita tulis. Berdasarkan data di situ karena setiap tempat berbeda. Di Indonesia berbeda dengan Australia. Kan masalah paling utama di park itu apa? Orang kasih makan burung. Itu masalah utama. Nah, orang nggak ngerti pada saat kita kasih makan burung, dampaknya itu nanti. Kita saat itu senang. Yang berikutnya orang datang tidak akan bisa gitu. Bagaimana jaywalk? Kita kalau di CBD suka jaywalk, lampu merah kita tembus. Itu bagaimana tuh? Kita pernah kena tilang ini jaywalk. Jaywalk. Oke. Itu begini. Teori ini seperti any other teori. Semua teori punya apa? Punya kelebihan dan punya kekurangan. Salah satu kekurangan dari teori ini adalah behavior yang sudah addiction. Salah satu itu. Kayak sini, kayak merokok. Merokok tidak bisa. Teori ini nggak bisa jalan karena itu sudah di luar daripada rasional. Yang sesuatu kita tahu udah tidak bagus tapi kita masih buat karena ada sesuatu dalam tubuh. Jadi nggak bisa. Ini hanya bisa dilakukan kalau sesuatu yang dilakukan karena baik. Awareness, kayak misalnya suruh orang pergi sekolah di Australia atau pergi sekolah di Amerika, atau suruh orang buang sampah atau tidak buang sampah, atau datang terlambat atau tidak terlambat. Itu kenapa alasannya? Kan ada orang punya alasan beda-beda kan? Malas datang kuliah atau. Nah, saya bikin penelitian ini saya bandingkan antara mahasiswa yang datang ke tutorial dan mahasiswa yang tidak datang ke tutorial. Yang kan mereka punya persepsi sendiri. Saya ngapain ke tutorial gitu? Tapi orang nggak tahu selama ini. Orang nggak tahu.
Nah, saya buat penelitian supaya dari situ saya temukan inilah message yang saya buat untuk mereka supaya dengan harapannya apa? Mereka jadi datang. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari message itu adalah membuat orang melakukan behavior yang kita mau mereka buat. Ya, Jadi, ya, ya, ya. jadi makanya disebut theory of planned behavior. Karena dia mau buat satu. Jadi dia bilang sebenarnya begini, kalau kita punya belief itu positif, kita punya normatif itu positif, dan perceived controlnya positif, Ya, maka that's good. Result. intentionnya pasti akan positif. Dan Resultnya akhirnya pasti. behaviornya juga pasti positif. Finally-nya. Yang terakhir yang saya mau kasih ingat adalah ini, antara intention dengan apa? Dengan behavior itu ada waktu. Ya. Semakin jauh waktunya, semakin kecil kemungkinan kita akan buat. Contoh begini. Om Welly, nanti tahun depan kita mau ajak pergi ke Ambon, oke? Itu contoh. Tahun depan. Itu saat yang kedua. Tante Shirley, minggu depan kita mau ajak pi Indonesia ya, pi Ambon. Yang mana yang kemungkinan terjadi lebih tinggi? Minggu depan dong. Itu Yang minggu depan. Yang minggu sama. depan. Itulah namanya teori Iya. ini. Teori ini berbicara bahwa antara intention, Spare time. tante apa kabar? Ya, ya, ya. Antara intention, Ya. Deki, antara intention dengan belief tadi dan behavior ada punya tenggang waktu. Iya. Nah, tenggang waktu merupakan salah satu faktor lagi yang akan mempengaruhi. Nah, dari tadi kita lihat tadi behavior, ada apa lagi tadi? Normatif dan kontrol. Di belakang ini semua ada lagi faktor lain. Ini yang extended. Namanya ini bisa culture, bisa value, lifestyle. Dari Manado, apa dari Batak, apa dari Ambon. Itu di belakangnya itu lagi ada di sana. Nah, itu kalau mau bikin PhD. Nurani, Conscious. semua itu yang pakai concept teori, segmen teori, itu ada semua di sana itu. Dia akan mempengaruhi belief kan? Dari belief ini kemudian lari kepada intention. Karena kalau kita percaya itu baik, kita punya intention pasti baik. Iya. Kalau kita masuk di park, langsung kita kencing, kita udah punya intention mau kencing, pasti kencing. Iya. Iya. Nah, ini mempengaruhi ya, sangat Iya. mempengaruhi. Jadi mungkin dikit Jeff ya, Ya. dikit. Ya, Jadi gini, silakan. ini saya sangat tertarik sekali ketika bilang begini, kalau bukan saya siapa, gitu ya? Itu, It's iya. not you. This is like this. You make something to inside to make buat sesuatu ya. Jadi istilahnya kita ada satu tanggung responsibility untuk berkata, sekalipun mungkin akan ada orang lain, tapi kita memulai dari diri kita. Kalau kita udah melakukan aja kan whatever, at least you do something. That's it. Yeah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Saya juga memotivasi diri sendiri juga begitu. Bukan berarti ini sikap tanda kutip untuk merasa bahwa engkau sombong dan tidak. Tapi ini sesuatu yang sangat positif untuk apalagi melihat sesuatu yang baik, betul ya? Dan sesuatu itu untuk dan paling bagus juga untuk berdampak bagi banyak orang. Nah, jadi kita berpikir, anggap saja ini kalau bukan kita siapa? Nah, mungkin ada satu contoh begini, Jeff. Kenapa kita kalau di Indo kan sekarang masih ada yang pakai troli-troli, kita pakai buruh ya? Masih ada kan mereka yang porter-porter kan? Kalau di Amerika di apa you set by yourself. Kita waktu ke Amerika hampir pusing setengah mati. Setelah bayar juga minta ampun menangis $50. Cuma 2 koper. Bener kan? $50 Amerika nih, bukan 50.000. Tapi begitu di sana kan kayak Australia. Do you by yourself. Diambil ini ya. Nah tapi di Indo kan masih ada banyak. Waktu saya ke Jogja gini loh. Kemudian ada satu pandangan begini. Kita kan bisa bembeng sebetulnya. Tapi ada satu orang saya pikir gini di dalam nih. Kasihan kalau cuma mau kasih 50.000 mungkin cuma saya yang pakai dia misalnya. Ini di mindset kita. Nah 50.000 ini ke dia itu mungkin seharian itu dia nunggu kan banyak orang. Ya kan? Ada yang cuma mau pakai sendiri. Jadi ketika berpikir mungkin kalau bukan saya siapa lagi. Nah jadi titip aja dia boleh bawa pulang untuk keluarga. Nah ini juga ada satu ini saya cuma satu nilai yang sebenarnya positif banget. Jadi kita lakukan. Jadi kita nanti mau tunggu orang. Oh bukan cuma kita kok lewat sini. Kan cuma kita sendiri. Ada orang lain biar nanti mereka. Tapi this is beautiful. Ketika orang ambil sikap ini sebenarnya sikap yang baik. Dan memotivasi diri kita juga. Betul. Begitu pula dalam banyak hal. Dalam membangun kita juga berpikir kalau bukan saya.
Jadi Ya. ini berbicara tentang sikap pioner. Jadi kita mau lakukan sesuatu supaya bukan untuk dilihat bahwa tanda kutip, oh bye bla bla bla, tapi lebih kepada sikap behavior itu sendiri. Mungkin Oke. yang bisa saya sharing ya. Oke. Mantap. Mantap. Oke. Jadi Betul jadi ya. jadi memang itu betul sekali. Yang terakhir saya mau tutup ini bahwa yang namanya tragedy of common, pernah dengar ya? Tragedy of common. Tragedy of common itu sebenarnya source-nya apa? When everybody owns, nobody owns. Tuh, saya ulangi. When everybody owns, nobody owns. Why? Nobody owns, yeah. Nobody owns. Because kalau semua orang merasa itu milik semua, tidak ada orang yang punya tanggung jawab. There is no stewardship. There is no power to exclude someone from Something. doing. Yes. Ya. Jadi itu sebagai tutupan. Kira-kira Thank you very much. mudah-mudahan tadi yang di-sharing bisa sedikit Ah, bisa beautiful. Ya, Ya. nanti kita ulang lagi. ulang lagi Ya. episode berikutnya. Terima kasih. Thank you. Deki. Sama-sama. Kan orang acara Kawan Nua ini, bagaimana Desi bisa jadi Kawan Nua? Apa? Kenapa? Deki Kita dari mana? Oh, kita Mama tuh Manado. Jadi Oh. mama itu lahir di bukan, orang tuanya dari Tonsea. Jadi Mama punya orang tua marga Dumanao. Dumanao. Terus menikah dengan Bekasi. Kan tentara tuh meninggal kawin di Bekasi. Manado juga gitu. Manado juga. Waktu tiba di Melbourne tahun berapa itu? 96. Kita pokok dapat di orang Manado tuh Om Willy, Om Om Pangemanan, itu semua Manado semua. Iya. Itu. Jadi dekat emang ada Manado kan dari Mama lagi. Emang darah Manado, Dari iya. Mama lagi dari Mama. Setengah-setengah lah, Jeff. Ah, itu Setengah Manado, setengah Ambon. Manado, Oh, Ya, sama kita juga. Manado dan Ambon. Manado di Ambon. Manado Ambon kasih pendek mabuk. Terus Mabuk. Oke, GPIB itu kalau di Mabuk. Jakarta GPIB itu Manado Ambon. Ada lagi, Bung Jeff. Terus Atau- ini Deki ini hari-hari apa nih? Kita lihat namanya Latrobe Uni apa ini? Deki di mana? Oh. Atau apa nih? Oh ya, Dan ini Deki dosen ini ya, dosen Marketing. filsafat atau apa? marketing. Dosennya kita mengajar, jadi kita mengajar di School of Business. School of Business, Department of Economic Finance and Marketing. Economic Finance and Marketing. Iya, Economic Finance and Marketing. Jadi Jadi, kita iya. orang harus panggil dokter. Nggak usah, nggak perlu. Itu kan Martin apa? itu cuma kalau di sana, tapi kalau kita di sini kita nggak pernah mau panggil Deki aja. Ya, kalau di Atau kampus, kalau dong panggil profesor, tapi kita kan itu Ya, kan Prof. itu kan orang di sana, saya paling tidak suka seperti itu. Oh, jadi Saya- associate professor. Profesor. Oh, so Profesor, profesor. lo bilang tuh, tapi kita sih nggak pernah mau begitu. Sama lah. Kalau kita bicara begitu nanti jadinya seperti Tapi- ada gap. No, gini loh. Pak Deki, Kenapa? ini tentang sesuatu karena ini kan ini kalau kita punya jabatan artinya ada titel. Ini kan Ya. satu ini dong. Dan Kita ya dong. Ini Anugerah. titel bukan diberikan, ini sekolah. Ya, Ini juga betul. ada kosnya. Tapi- Jadi this is not make it something different about how relationship. Tapi Yeah. I think proud. Deki But is proud- trying to be tapi- humble. Tapi Ya. saya lebih senang kalau dipanggil Deki, kalau dipanggil Ya, that's dokter. it. It's okay. Iya. Kalau But dipanggil kalau dokter dia itu. humble. Lah itu Don't kan be tahu. humble. Ya, Itu Om Jeff. kalau muridnya studennya panggil Ah. nama kan bisa jadi different kan, tetap Iya, private iya. ya. Iya. Kalau Ya, di Indo, jangan. Saya nggak pernah. Jadi Deki saya bagaimana? Jadi saya 96 datang ke sini, 96. Tujuan datang ke sini waktu itu ambil S3, memang ambil doktor. Jadi saya selesai, sementara sekolah Tuhan kasih berkat, saya bisa dapat kerja, terus ditawarkan jadi dosen waktu masih sementara studi. Pindah ke Shepparton, lalu selesai, syaratnya itu kalau mau jadi dosen terus harus selesai doktornya. Ya Iya. selesai. Iya. Setelah selesai langsung diurus semua, tinggal di sini sampai sekarang itu. Oh. Jadi udah 22 tahun jadi dosen di situ jadi kira-kira. Bakaran